Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansa Nadiawati dari semester 3B Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview materi yang disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan beserta asistennya Bapak Dr. M. Randy Aridhayandi SHMH mengenai materi bab 5. Alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana. Alasan hapusnya kewenangan menuntut: 1. Tidak adanya pengaduan pada delik aduan. 2. Ne bis in idem Pasal 76 KUHP. 3. Matinya terdakwa Pasal 77 KUHP. 4. Daluarsa Pasal 78 KUHP. 5. Penyelesaian di luar beracara atau afdoning buiten proses Pasal 82. 6. Adanya abolisi dan amnesti diatur di luar KUHP. 1. Tindak adanya pengaduan pada delik aduan. Dalam buku 1 KUHP tidak ada pengaturan khusus tentang delik aduan, melainkan diatur dalam buku 2 KUHP tentang kejahatan. Sedangkan dalam buku 3 tidak dikenal adanya delik aduan. Macam-macam delik aduan: 1. Delik aduan mutlak atau absolut. 2. Delik aduan relatif. Keistimewaan atau kekhususan delik aduan absolut: 1. Dalam delik aduan absolut yang diadukan adalah peristiwa hukumnya. 2. Dalam delik aduan absolut, pengaduan tindak dapat dipisahkan atau onspolisbar. Artinya, dengan adanya pengaduan berarti berlaku untuk semua pelaku kejahatan walaupun tidak disebutkan satu persatu. Oleh karena itu, dalam delik aduan yang absolut, pengaduan mutlak harus ada sebab. Tanpa pengaduan, pelaku dan peserta lainnya tidak dapat dituntut. 1. Dalam delik aduan relatif, yang diadukan adalah orang yang disangka telah melakukan tindak pidana. 2. Dalam delik aduan relatif, pengaduan dapat dipisahkan atau spilitsbar. Artinya, pelaku atau peserta kejahatan tidak dapat dituntut apabila tidak disebutkan, jadi yang disebut saja yang menjadi pelaku tindak pidana. Misalnya pasal 319 KUHP, penghinaan tidak akan dituntut jika tidak ada pengaduan orang yang terkena kejahatan, dan pasal 322 ayat 2 tentang pembuka rahasia. Tenggang waktu pengadilan: sejak saat orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan. Hal ini berlaku baik untuk delik aduan absolut ataupun delik aduan relatif. Adapun kadaluarsa pengaduan adalah setelah 6 bulan apabila korban bertempat tinggal di Indonesia dan 9 bulan apabila bertempat tinggal di luar Indonesia. Pasal 74 KUHP. Menarik kembali pengaduan: berdasarkan pasal 75 KUHP, penarikan dapat dicabut 3 bulan setelah pengaduan diajukan, tetapi jika yang berhak mengadu meninggal, maka pengadu tidak dapat dicabut kembali. 2. Ne bis in idem diatur dalam pasal 76 KUHP. Istilah ne bis in idem atau nemo debet bis fekere, yang berarti tidak atau jangan dua kali yang sama. Dasar atau ratio dari asas ini adalah A. Untuk menjaga martabat atau wibawa pengadilan. B. Untuk kepastian hukum bagi terdakwa yang telah mendapat keputusan hakim. Syarat-syarat ne bis idem: 1. Ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 2. Putusan yang dijatuhkan berlaku untuk orang yang sama. Perbuatan yang dituntut kedua kali adalah sama dengan yang pernah diputus. 3. Matinya terdakwa. Pasal 77 KUHP. Kewenangan menurut pidana menjadi hapus dengan matinya terdakwa. Hal ini didasarkan karena subjek hukum pidana hanyalah orang, sehingga yang dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang berupa tindak pidana hanyalah pelaku tindak pidana tersebut. Batas waktu daluarsa menurut pasal 78 KUHP: 1. Untuk semua kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan dengan percetakan adalah 1 tahun. 2. Untuk kejahatan yang diancam hukum
denda, kurungan, atau pidana penjara paling lama 3 tahun. Daluarsanya adalah sesudah 6 tahun. 3. Untuk kejahatan yang diancam hukumnya pidana penjara lebih dari 3 tahun, daluarsa adalah sesudah 12 tahun. Sedangkan untuk kejahatan yang diancam pidana mati ataupun seumur hidup, daluarsanya adalah sesudah 18 tahun. Grasi adalah menghapuskan hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim, baik untuk sebagian atau seluruhnya, ataupun merubah hukuman yang berlainan sifatnya. Grasi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang grasi. Tujuan grasi adalah 1. Sebagai koreksi atas keputusan pengadilan. 2. Dapat dilakukan oleh hukum atau hakim karena jabatannya apabila dalam menjatuhkan putusan terdapat kesalahan atau khilafan. Yang dimaksud kesalahan khilafan adalah apabila hakim salah menerapkan atau menafsirkan peraturan terhadap suatu tindak pidana sehingga akibatnya dalam penerapan sanksi pun salah. Selain itu, dapat juga terjadi apabila hakim merasa putusan kurang adil sehingga putusan atau vonis perlu diperbaiki.